paling fundamental, Mormon bukan orang Kristen sudah pasti pengikut Kristus. Mereka tidak punya gereja. Iya, karena mereka tidak punya gereja dan mereka itu adalah penyusup. Sebenarnya mereka adalah penyesat yang menyesatkan domba-domba Tuhan Yesus. Nah, Jadi kalau ditanya perbedaannya terlalu banyak, kitabnya aja beda. Pertama, kitabnya aja mereka bukan seperti kitab kita. Yang kedua, ya mereka itu bukan memiliki gereja, tapi mereka itu hanya mengaku-ngaku mereka gereja Mormon, tapi sebenarnya mereka tidak gereja. Itu. Dan mereka tidak percaya atas dasar iman mereka itu berdasarkan iman rasuli. Banyak sekali perbedaannya, bahkan tidak ada hampir tidak ada persamaannya. tapi mereka percaya Yesus. Tapi nggak percaya Tritunggal ya kak ya? Tapi nggak percaya Tritunggal ya kak? Nggak Bukan ada. hanya tidak percaya Tritunggal, mereka mempercayai Yesus itu sebagai apa? Orang sebelah juga mempercayai Yesus. Tapi Yesus sebagai apa? Kan kita tidak pernah tahu. Nah itu. Jadi kalau dikatakan apa perbedaannya? Tentu bedanya jauh sekali. Bahkan kalau kita tarik persamaannya nggak ada. Mereka tidak pernah menjelaskan apa seperti yang dijelaskan para rasul yang di dalam Alkitab. Karena apa? Kitabnya beda, Kak. Mereka menulis Jadi ulang Alkitab yang kembali mereka kisah pegang tentang itu bukan kayak Alkitab kita ya? Kan Tidak, mereka tidak pegang Alkitab juga tuh. tidak sama, tidak Bukan. sama. Oh gitu. Soalnya sudah ada di Petamburan, kalau nggak salah di Sudirman gitu loh. Banyak, itu banyak ya. tersebar kemana-mana. Cuman itu mereka itu bukan Kristen. Mereka memang menjual nama Yesus, tetapi untuk kesesatan. Tapi percaya surga, percaya itu, percaya Yesus akan datang. Jadi agak-agak sulit gitu ininya ya. Apa? Kita bedain ininya ya. Mereka kalau dalam konteks ininya khotbah-khotbahnya percaya Yesus akan datang, percaya begini gitu. Ibarat Tapi kata enggak, gini, Kak. Ibarat kata gini, ada uang asli, ada uang palsu. Kita bisa membedakannya. Memang sekilas mirip, tetapi sebenarnya perbedaannya itu banyak sekali. Nah, itu dia. Jadi uang palsu itu tidak pernah benar-benar sespesifik yang asli gitu. Mereka hanya menyerupai namun tidak. Itu untuk membuyarkan fokus kita, mana sebenarnya yang asli gitu. Coba buka aja kitab mereka. Pasti berbeda dengan kitab kita. Oke. Itu sih Kak pengen tahu karena mereka tambah agak-agak udah meluas ya. Setahu saya sih di luar negeri ya. Cuman kok setelah lihat berseliweran di TikTok kok mereka udah ada gitu di. Udah banyak di Indonesia itu udah banyak. Mereka udah banyak. Gitu. Kan di Alkitab juga dikatakan Kak, di 1 Korintus 11 ayat 19, penyesat-penyesat itu memang harus ada di antara kita untuk melihat siapa yang tahan uji. Mereka itu adalah penyesat. Jadi hati-hati, mereka memang menjual nama Tuhan Yesus, tetapi mereka menjual kebinasaan. Itulah manipulasi iblis. Iblis ini kan selalu merancangkan ajaran-ajaran baru yang menyesatkan kita. Jadi mereka itu tidak akan plek-plekan berbeda 180 derajat, tapi agak menyamarkan sedikit gitu, supaya kita lengah. Manipulatif. Iya, jadi takut juga anak-anak kita, anak-anak saya misalnya ya. Kayaknya kalau dilihat tuh mereka ramah-ramah itu gimana ya bilangnya ya. Takut ya memang ya itu penyusup sih ya. Kita nggak bisa bedain ya. Cuman kita kira sama dengan kita kira sama-sama tubuh Kristus, padahal bukan. Oke Kak, itu aja Kak yang aku perlu tanya Kak. Makasih banyak ya Kak ya. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Mereka memang tampak mirip, tapi sebenarnya bukan. Gitu. Oke, kita naikin yang lain ya. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Borpas awas kok kalau nggak tap-tap ya. Jadi kalau disuruh ya, ayo ke gereja Mormon diperkenalkan, jangan mau, langsung tolak aja. Karena itu bukan gereja Tuhan Yesus. Mereka bukan gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Hati-hati penyesat. SSY ya, Saksi Yehova. Terus apa lagi tuh? Mormon. Terus ada lagi tuh yang lain lagi.
Dia mirip-mirip tapi tidak, sebenarnya bukan. Memang kayak gitu. Advent. Aduh, gimana ya kalau aku bicara Advent ya? Ya, mereka juga sebenarnya udah menyalahi aturan Tuhan Yesus gitu ya. Pokoknya kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang diberitakan oleh para rasul. Jadi kalau kita mendengarkan tentang Yesus bukan seperti Yesus yang diberitakan para rasul, ya, Galatia 1 ayat 8-9, terkutuklah dia. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil yang lain di luar daripada apa yang diberitakan para rasul, terkutuklah dia. Betul itu Bang Effendi. Gitu. Kalau Waneska udah jelas itu bukan Kristen, mengaku-ngaku Kristen saja gitu. Katolik itu yang benar. Kalau karismatik kan percaya tertunggal. Karismatik itu kan apa ya? Salah satu bagian dari gereja reformasi. Ya, mereka juga menganut pemahaman yang diajarkan para rasul selagi mereka mengakui ketritunggalan Allah kita, kedwinaturan Tuhan Yesus ya. Mereka itu adalah Kristen gitu. Kak, bisa ulangi mana aja Kak, please. Ulangin apa? Ulangin itu. Penyesat itu banyak. Oneness Pentakostal itu ya, kayak yang pemahamannya Sabelian, patriparsionisme, modalism, itu semuanya Oneness Pentakostal ya. Lalu Mormon, terus SSY gitu kan. Nah itu semuanya itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Tapi kan apa gitu. Oneness tidak percaya Tritunggal ya. Kalau mereka tidak percaya Tritunggal, maka mereka menolak baik anak maupun Bapa. Nah, kalau mereka menolak anak maupun Bapa, ya berarti mereka antikris. Itu yang Alkitab bilang gitu loh. Gitu. Mending ke luar negeri supaya aman, sebab negara kalian ini tidak jelas. Negara kalian tidak jelas. Kamu kali yang nggak jelas. Oneness Pentakostal itu bukan gereja Pentakosta, Bang. Ya Allah. Oneness Pentakostal itu adalah idealisme atau ajaran yang menganut pemahaman Onenessism. Bukan Oneness Pentakostal artinya gereja Pentakostal. Bukan. Kalian searching aja apa itu Oneness Pentakostal, itu banyak sekali aliran. Nggak capek Bu, nggak boleh capek. Memberitakan firman Tuhan itu nggak boleh capek. Capek pun tapi sukacita gitu, menyenangkan gitu. Karena kita sudah tahu kebenaran itu, maka ya kita itu harus memberitakan firman Tuhan gitu. Jadi yang benar itu ajaran Katolik ya, yang benar itu ajarannya para rasul. Mesianik sudah pasti sesat, jangan di. Salah satu orang Mesianik ya di TikTok ini namanya Maria ya. Maria itu gambarnya itu yang kayak warna emas itu apa gitu. Nah itu Maria Mesianik itu tuh sesat, jangan didengarkan. Nanti kau akan tahu itu. Memang agak-agak mirip. Nanti kau akan tahu. Kau tanya aja tentang kodrat ilahi itu, langsung ketahuan gitu. Soalnya temanku Mesianik Kak, iya. Itu bukan ajarannya para rasul. Penyembah manusia sesat nggak Kak? Sesat dong. Ya, orang yang mengagung-agungkan manusia sampai rela membun-bun manusia lain demi satu manusia. Nah, itu adalah penyembah manusia. Jadi kalau ada yang menyembah manusia seperti menyembah Allah, nah itu adalah sesat. Kalau orang Kristen tidak menyembah manusia, orang Kristen menyembah Allah dalam daging. Nah, jadi dibedain gitu. Apa itu kaki-kaki kucing? Gitu. Penyembah manusia itu sudah pasti sesat. Sudah pasti sesat. Ya, makanya jangan dibela mati-matian itu satu manusia busuk gitu. Kalau ada manusia terus kamu rela mati demi dia, nah kamu berarti sudah menyembah Tuhan, manusia.
Selamat pagi Bu Gembala gitu. Ada yang nyembah paus loh. Saya juga nyembah paus loh. Mana pausnya? Paus yang mana nih? Paus yang lewat-lewat di TikTok. Paus ada banyak saya. Ada paus orka, ada paus bongkok, ada paus biru. Paus yang mana cintaku? Aku tahu manusia busuk itu Kak. Alah, diamlah. Kenapa room gue ini jadi kebun binatang ini, Otniel? Sekalian dong, pausnya gitu. Pausnya belum lahiran Kak, astaga Tuhan. Suruhlah bertelur dulu. Suruh pacaran dulu pausnya biar keluar anaknya. Ya, anak orang bukan Tuhan, anak orang Tuhan dong. Anaknya emak Firaunnya kan Tuhan bagi orang Mesir dulu. Ya anak orang bisa jadi Tuhan, bisa. Saya aja anak orang, saya juga bisa jadi Tuhan di room saya. Tapi di room saya ada skup tertentu yang bisa saya kuasai, tetapi saya tidak menguasai keseluruhannya. Paham dulu dong arti penguasa. Paham dulu arti Tuhan. Tuhan itu definisinya apa? Tuhan banyak. Tuhan-Tuhan yang demikian itu banyak. Tuhan-Tuhan berhala itu banyak. Tuhan-Tuhan yang diciptakan setan dan manusia itu banyak. Jadi Tuhan yang mana nih yang kamu maksud? Ada begitu banyak Tuhan di dunia ini. Bener-bener room gua udah kayak kebun binatang. Ada lagi dinosaurus. Aku maunya paus yang melingkar-melingkar di ini loh, di apartemen itu loh, Bang. Sensi paus gitu. Waduh, Tuhannya banyak memang ada begitu banyak Tuhan di dunia ini. Tapi Tuhan yang benar itu yang mana? Tuhan yang benar itu ya cuma Tuhan Yesus. Karena Sang Yesus itu adalah Sang kebenaran. Kalau Yesus mengaku dirinya adalah Al-Haq atau Sang kebenaran itu, maka dia adalah Tuhan yang benar. Amin, tuh benar tuh Sarmaruli itu. Itu dong. Ya, kita naikkan dulu si Agus. Ini Agus yang itu ya, Agus sad boy bukan? Ini Agus yang ini ya, yang manipulatif itu. Ini Agus yang mana nih, Gus? Halo. Terus bahagia Kak. Ini Agus yang sukacita. Nggak bisa pakai tangan itu ya? Oke, Gus buktiin lu bukan Agus yang itu. Ayo kita sweet. Ini Agus yang nggak bisa sweet ya. Ini kalau ditangkap ini yang diborgol apanya ini si Agus nih. Ya silakan Gus. Ini Agus Tuhan Yesus Kak. Ini Agus Tuhan Yesus. Agus Tuhan Yesus, mana ada Agusnya Tuhan Yesus? Agus murid Yesus. Iya. Agus murid Yesus. Ini Agus yang nggak bisa sweet. Dulu sweet dulu kita. Kalau memang bukan Agus yang itu. Kak pengikut Tuhan Yesus. Silakan Bang, mau bertanya apa Bang? Udahan Bang, lama banget ketawa lu. Itu tadi Kak apa pengajaran tentang mesianik itu sih. Apa? Udah tahu tadi Kak. Pelajaran tentang mesianik. Kenapa mereka itu tidak mengaku Yesus itu lahir Kak? Terus tidak percaya dengan Tritunggal. Dan mereka juga ibadahnya hari Sabtu kan, nggak mempercayai hari Sabat itu hari Minggu gitu. Ya karena mereka memang melenceng dari ajarannya para rasul. Itu sih. Mereka bukan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Makanya saya bilang berhati-hati dengan penyesat-penyesat yang demikian. Itu mereka itu membawa kebinasaan kepada orang banyak dengan mengajarkan hal-hal yang memang tidak pernah diajarkan gitu. Jadi dasar iman orang Kristen itu gampang sekali diidentifikasi. Tidak pernah melenceng dari ajaran Rasul itu sudah pasti Kristen. Kalau dia melenceng daripada ajaran Rasul ya itu bukan Kristen. Mengaku-ngaku Kristen. Mereka memang lebih kepada ke-Yahudi-Yahudian karena mereka mesianik gitu. Betul Kak. Betul. Itu juga Kak apa? Makanya
kan sering dulu juga saya enggak berdebat sih, beri pendapat sama dia karena dia juga dulu satu ini sama saya, satu kampus, tapi dia udah dikeluarin karena beda ajaran sama kami. Hmm. Mereka kan nggak memakan ini kan, memakan daging yang haram, yang tertulis dalam imamat itu kan. Hmm. Kenapa mereka juga nggak mempercayai bahwasannya itu sudah digenapi kan? Firman Tuhan kan yang mengatakan bahwasannya yang haram itu kan yang keluar dari mulut kita sendiri kan. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak mempercayai yang sudah digenapi, bukan. Mereka tidak mempercayai perkataan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Tuhan Yesus sendiri bilang apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah. Kenapa kamu nyatakan haram? Tuhan Yesus itu sudah menghalalkan itu. Iya. Bahkan sejak semula makanan itu tidak ada yang haram. Haram itu baru ada ketika di zamannya orang Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Hukum Taurat itu yang dikeluarkan Allah untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain, melebihkan bangsa ini dengan bangsa yang lain, karena bangsa ini adalah bangsa pilihan. Sebelum imamat itu keluar, sebelumnya babi itu atau apapun itu, unta, pelanduk, apakah itu haram? Tidak kan? Nah, Iya kayak. iya, makanya apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah ya jangan kamu nyatakan haram. Haram. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah menghalalkan itu ketika Tuhan itu menemui Petrus, ya kan? Coba baca Kisah Para Rasul 10. Iya kan. Nah, di situ. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri yang sudah mengatakan itu halal. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan itu halal, kenapa kita nyatakan haram? Berarti kita menentang Yesus. Ya kan? Iya. Tapi ini juga Kak, apa? Kan saya kan sempat dekat juga dulu kan sama dia di kampus. Tapi karena belum kenal benar ajaran dia ini kayak mana gitu kan, jadi penasaran ya, dekat lagi gitu. Terus kok beda gitu dengan ajaran kita, kok beda. Terus juga mereka nggak mempercayai itu kayak perjanjian baru itu kan penggenapan kan, perjanjian baru kan, di situ Yesus lahir. Nah mereka, saya tanyakan, oh dia kan tingkatan dari saya nih, satu semester. Saya tanya, orang abang percaya nggak perjanjian baru? Terus dia bilang, perjanjian baru itu hanya pelengkap bagi kami, katanya. Terus kemana itu Kak? Mereka bilang bahwasannya, kenapa mereka bilang perjanjian baru itu hanya pelengkap bagi mereka, tetapi mereka itu lebih mempercayai dengan perjanjian baru. Terus saya bilang gini, kalau memang itu pelengkap bagi orang abang, kenapa juga dipakai dalam perjanjian baru ketika untuk menyampaikan firman Tuhan? Saya bilang gitu kan. Tapi nggak sepenuhnya orang Kalau mereka bilang perjanjian itu. baru itu pelengkap, kalau mereka bilang perjanjian baru itu pelengkap, berarti kamu kira Yesus itu hanya pelengkap, bukan Allah yang sama yang datang kepada para nabi dan para rasul, kan gitu. Kalau itu hanya sekedar Iya, pelengkap, ibarat kata ini tubuh sudah lengkap, itu cuma ibarat rambut saja gitu, yang mempercantik. Tapi yang paling fundamental itu sudah ada, yaitu tubuh ini semua gitu. Iya. Jadi dia mau bilang Yesus itu pelengkap. Kan tidak seperti itu. Jadi kalau mereka bilang itu hanya pelengkap, maka lengkapilah imanmu itu secara penuh dengan lengkap. Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus bilang kita itu harus berpatokan kepada ajarannya para rasul. Karena kita ini hanya dimuridkan melalui para rasul. Itu kan amanah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 19. Muridkan semuanya. Jadi kita kalau mau jadi muridnya Yesus harus menerima ajaran guru kita. Siapa? Rasul. Kalau tidak kita dimuridkan para rasul, kita tidak akan jadi muridnya Yesus. Mereka dimuridkan siapa? Iya. Tidak dari para rasul kan? Berarti mereka bukan muridnya Yesus. Ya sudah, itu aja. Sesimpel itu. Siapa yang menolak ajaran Rasul? Alkitab berkata mereka terkutuk. Saya percaya itu. Terkutuk. Karena Rasul ini yang mengenal Tuhan Yesus.
Siapa yang mengenal Tuhan Yesus selain para rasul? Bahkan Para rasul rasul. ini sendiri diutus langsung oleh Tuhan Yesus. Nah Terus itu aja ini sih lagi Bang. Kak, satu aja boleh nggak? Silakan. Boleh lagi Kak, satu aja sih. Nah, kan mereka juga nggak ini Kak, nggak tidak merayakan Natal kan. Terus dia bilang, kenapa sih kan merayakan Natal, kan percaya Yesus itu lahir tanggal 25 gitu sama saya. Loh, kalau mereka tidak merayakan Natal, saya tanya, jadi siapa Mesias kalian? Coba tanya. Kalian Mesianik, ajaran yang mempercayai Mesias. Terus siapa Mesias kalian? Mesias yang kalian percaya itu lahir tahun berapa? Di tanggal berapa? Tuh, alirannya nggak sesuai dengan faktanya gitu loh. Mesianik berarti mereka orang yang mempercayai sang Mesias. Kenapa kamu tidak percaya penggenapan dari seluruh Mesias itu adalah Yesus Kristus? Yosua Hamasia itu. Nah itu. Mereka aliran Mesianik, harusnya mereka meninggikan sang Mesias itu dong. Kenapa malah tidak memperdulikan Mesiasnya? Tapi mereka merayakan Paskah. Iya merayakan Nggak. Paskah mereka, tapi nggak merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, makanya saya juga kemarin nanya kayak gitu ya, hampir sama dengan kayak yang bilang tadi kan. Karena kami katanya nggak mempercayai Yesus itu lahir, mereka nggak layak kayak nyebut Yesus gitu Kak, nggak apa sambut Bapa, nggak layak katanya, itu hanya orang-orang yang Sekarang gini Bang, kalau mereka gitulah sang katanya sama Mesias, saya kan. kalau mereka Mesianik, orang-orang yang percaya perjanjian lama itu menantikan kelahiran siapa? Justru Mesianik itu harusnya mempercayai kelahiran Mesias. Semua perjanjian lama itu menubuatkan tentang kelahiran seorang anak, betul nggak? Kita para nabi itu menubuatkan kelahiran seorang anak. Kejadian 3 ayat 15 itu berbicara tentang kelahiran seorang anak, keturunan perempuan ini. Berarti bicara tentang kelahiran. Kenapa kelahirannya tidak dirayakan? Ya toh? Iya. Tauratnya Musa ada berapa banyak yang dia menubuatkan akan ku bangkitkan seorang nabi dari antara kamu. Itu bicara tentang kelahiran seorang anak. Mika itu berbicara tentang kelahiran seorang anak. Itu kitab nabi-nabi. Ya kan? Semua bicara tentang kelahiran Iya, seorang anak. Kenapa kelahiran anak tidak dirayakan? Katanya Mesianik, katanya lebih berpedoman kepada perjanjian lama. Tahu apa kalian tentang perjanjian lama? Coba tanyakan dulu aja itu. Kejadian 3 ayat 15 itu tidak bicara tentang kelahiran kah? Yesaya itu tidak bicara tentang kelahiran kah? Mika itu tidak bicara tentang kelahiran kah? Semua bicara tentang kelahiran seorang Mesias. Iya Kak. Terus kenapa mereka itu Kak terlalu kayak apa, kuat kali berpedoman dengan perjanjian baru, contoh dalam imamat tadi itulah kan. Kenapa itu menjadi pedoman buat mereka gitu, sampai mereka nggak bahwasannya mempercayai itu lahir sebagai juru selamat, mempercayai Karena bagi mereka keselamatan itu bukan berasal dari sang Mesias. Keselamatan itu berasal dari makanan. Keselamatan itu berasal dari hanya tata cara ibadah. Tetapi tidak demikian. Para rasul tidak mengajarkan demikian. Keselamatan itu hanya dari sang Mesias. Bisakah kita selamat dari makanan? Iya betul. Bisakah kita selamat dari sunat? Tanya mereka. Kalau kamu percaya perjanjian lama, apakah semua orang Mesianik itu waktu dia umur 8 hari disunat semua? Tanyakan saja. Coba tanyakan sama mereka. Oke. Kalau ada orang Mesianik yang laki-laki, kamu disunat umur 8 hari nggak? Kalau kamu tidak disunat umur 8 hari, kamu bukan Mesianik. Kamu tidak taat kepada hukum Tauratnya Musa. Kamu tidak taat kepada perjanjian lama. Kamu pilih-pilih. Kayak ibarat kata makanan prasmanan. Lu sukanya nasi sama kecap aja, lu anggurin itu capcay mesop. Itu. Jadi gampang sekali sebenarnya mendebat mereka. Kalau mereka mau ngikutin itu, ikutin dong semuanya.
Ya kan? Oke kak, oke, sip, sip. Terima kasih. Terima kasih kak penjelasannya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal kak. Ya udah, pokoknya buang aja itu Kejadian 3 ayat 15. Seorang keturunan dari perempuan. Sarapan dulu, Mer. Anda belum sarapan. Udahlah.